Guys, before we start, let me introduce myself. Jadi namaku Ika Safira, Safira. Jadi aku mahasiswa akuntansi angkatan 2023. Risiko dan tingkat pengembalian atau kalau dalam bahasa Inggrisnya tuh biasanya kita nyebutnya risk or return. Nah, sebelum dimulai aku mau tanya-tanya dulu dong. Ini kalian dosen pengampu dari manajemen keuangan kira-kira siapa? Bu Novi, Kak. Oh, Bu Novi, oke. Berarti ini udah pernah dibahas ya materinya, atau belum? Sudah sudah pernah. Oke, jadi kayaknya udah pada jago gitu ya. Ya udah deh, tanpa berlama-lama lagi, mungkin bisa langsung di next slide. Aku mohon maaf ya guys, kalau suaraku nanti agak batuk karena tenggorokanku lagi nggak enak. Oke, jadi untuk pendahuluan dan untuk sebagai kalian punya gambaran nih sebenarnya bab ini tuh ngomongin apa sih? Jadi imagine today we all receive 10 million rupiah. Jadi bayangin saat ini juga tuh kalian ketiban duit 100 juta rupiah. What would you do with that money, guys? Aku kasih beberapa opsi. Jadi yang pertama, kalian membelanjakan habis seluruh uang itu, atau yang kedua, just save it in the bank. Jadi kayak kalian ya udah daripada ribet gitu kan ya, nyimpan uang cash sebesar 100 juta rupiah, kalian simpan aja nih di dalam bank. Atau yang ketiga, to use it to start your own business. Jadi kalian bisa pakai uang 100 juta itu untuk bangun bisnis. Kira-kira dari ketiga opsi, kira-kira mana yang lebih cocok untuk kalian? Kalau aku, Mhm. hmm, kayaknya yang nomor dua sih, Kak, untuk saat ini. Oke, just save it in the bank gitu ya, supaya ya udahlah biar gampang taruh aja di bank gitu. Kalau Mm-mm. untuk Cynthia, Cynthia kira-kira lebih milih yang apa nih? Kalau aku sama sih, Kak. Soalnya agak menghindari resiko ya. Iya, oke. Benar. Oke, jadi sebenarnya dari jawaban teman-teman semua, atau dari ketiga opsi ini tuh sebenarnya eh, sama-sama benar gitu, nggak ada yang salah. Jadi kalau di antara ketiga ini sebenarnya oke-oke aja gitu. Tapi yang harus diperhatikan di sini adalah ada resiko nih di setiap ketiga opsi itu. Nah, kira-kira kalau dibahas nih resiko yang pertama, kalau kalian menghabiskan sekali belanja uang yang kalian punya sekarang, maka in the future you will don't have money. Jadi kalian tuh nggak akan punya duit lagi. Kalian akan balik lagi nih jadi kaum mendang-mending karena kalian udah nggak punya uang 1 juta itu tadi. Nah, kalau kalian menyimpan uang di bank, maka resiko yang perlu diperhatikan adalah uang di bank itu kan menetap ya. Jadi istilahnya itu ya udah di bank aja. Maka resikonya adalah mungkin dalam jangka waktu panjang selama 5 atau 10 tahun ke depan, uang 1 juta ini akan berkurang nilainya karena ada yang namanya inflasi. Jadi bisa jadi 10 tahun ke depan nih kalian tiba-tiba ngecek tinggal berapa nih uang gitu. Tiba-tiba kok tinggal 90 juta. Nilainya berkurang karena adanya inflasi itu tadi. Nah, kalau untuk opsi yang ketiga, resikonya adalah sebenarnya bukan resiko ya, tapi lebih kayak ke eh, banyak aspek-aspek yang harus diperhatikan kalau kalian mau to start your own business gitu. Jadi sebenarnya ada nggak sih opsi yang paling mending gitu, yang paling oke di antara ketiga ini? Jadi ada banget opsinya, yaitu dengan berinvestasi. Bisa di next slide kan? Oke, Oke, jadi aku mengutip dari dua ahli ya. Di sini ada James dan juga Sumanto di tahun 2008 2006. Jadi Sumanto ini bukan Sumanto yang kanibal itu ya guys, ini beda orang. Jadi kalau Iya, Kak. menurut James sendiri, eh, investasi itu adalah kegiatan yang dilangsungkan dengan memanfaatkan kas pada masa kini dengan tujuan untuk mendapatkan hasil hasil barang di masa depan, di masa yang akan datang gitu maksudnya. Sedangkan menurut Sumanto, beliau ini mengatakan bahwa investasi adalah komitmen nih bagi sejumlah dana suatu periode untuk mendapatkan pendapatan yang diharapkan di masa depan
akan datang sebagai kompensasi unit atau uang yang diinvestasikan. Jadi kalau secara utuh nih kita gambarkan, investasi adalah sebuah bentuk penanaman modal atau pembelian saham suatu perusahaan dengan tujuan, dengan harapan kita ini di masa depan bisa memperoleh hasil yang sesuai seperti itu. Bisa di next? Oke, nah jadi karena di dalam investasi itu kan kita pastinya maunya kita dapat untung yang sebanyak-banyaknya gitu kan ya dengan resiko seminimal mungkin. Akan tetapi yang namanya resiko dan juga keuntungan itu tidak dapat dipisahkan dari investasi. Jadi antara risk dan juga return ini pasti saling berhubungan gitu. Nah, kalau risk itu sendiri apa? Jadi risk ini artinya adalah eh, potensi kerugian atau kemungkinan bahwa hasil investasi akan menyimpang dari yang diharapkan. Sementara return adalah hasil atau keuntungan yang diperoleh dari sebuah investasi, bisa berupa pengembalian positif kalau perusahaan yang kita investasikan ini mengalami laba, sementara bisa juga nih return itu bernilai negatif kalau perusahaan yang kita pilih ini mengalami kerugian seperti itu. Bisa di next? Nah, kemudian tadi kan kita sudah membahas ya mengenai return. Ternyata sekarang return itu ada dua, karena di dalam investasi itu ada dua jenis investasi, yaitu investasi jangka pendek yang biasanya kita sebut trading, dan banyak ya sekarang di TikTok juga orang-orang pada beli saham, beli Bitcoin, dan sebagainya, itu bisa dinamakan dengan trading. Sementara yang kedua adalah investasi jangka panjang, materi yang akan kita pelajari hari ini. Kalau investasi jangka pendek itu kita mendapat keuntungannya itu dari selisih antara harga beli dengan harga jual nih teman-teman. Contohnya gimana? Contohnya, misalnya dari uang 100 juta itu tadi, kita investasikan ke suatu saham. Misalnya katakanlah yang gampang saham perbankan BRI gitulah ya. Nah, dari situ sekarang kita belinya satu lot itu di harga 200.000. Kemudian beberapa bulan ke depan kita berubah pikiran nih, kita kayaknya pengen jual deh si saham BRI ini. Kemudian kita lihat di market ternyata harga saham dari BRI ini sekarang satu lotnya 220.000. Jadi kan ada perbandingan tuh 220.000 ketika kita menjual dan perbandingan dan 200.000 ketika kita membeli. Jadi selisih 20.000 itu bisa kita katakan sebagai capital gain atau keuntungan kita. Begitupun juga kalau ternyata selama 5 bulan ke depan itu harga sahamnya makin anjlok, misalnya 190.000 dari harga beli kita awalnya 200.000. Jadi kan ada rugi nih sebesar 10.000. Nah, 10.000 ini bukan lagi dikatakan sebagai capital gain, akan tetapi dikatakan sebagai capital loss. Nah, kalau investasi jangka panjang gimana, Kak? Untuk apa ya? Keuntungan yang didapat biasanya kalau investasi jangka panjang itu kita dapatnya dividen. Jadi dividen ini adalah pembagian keuntungan secara rutin sesuai dengan porsi kepemilikan saham. Jadi misalnya dari BRI itu tadi kalian investasi 100 juta gitu ya. Kemudian ternyata dari 100 juta yang kita miliki ini kita punya porsi kepemilikan sebesar 20% dari perusahaan itu. Maka ketika BRI nantinya di akhir tahun misalnya mengumumkan laba sebesar 2M gitu, maka 20% dari 2M yang dimiliki oleh BRI ini akan jadi punya kita. Itu akan jadi bagian kita. Itu yang dinamakan oleh dividen. Seperti itu. Bisa di next? Oke, selanjutnya. Sebentar ya teman-teman. Oke, sayangnya di dalam dunia investasi itu kita nggak ada yang namanya istilah makan siang gratis. Jadi, hmm, segala bentuk dari investasi itu nantinya kita akan familiar dengan slogan high risk, high risk, high return, di mana semakin
tinggi tingkat pengembalian atau keuntungan yang diharapkan, maka semakin tinggi juga nih resiko yang mungkin terjadi. Nah, jadi intinya dalam berinvestasi itu risk, risiko itu berbanding lurus dengan returnnya. Maka hal inilah yang akan kita pelajari dari point of view sebagai seorang investor dalam menentukan langkah investasinya, seperti itu. Nah, kemudian ada juga yang namanya the the return trade-off. Jadi karena si investor ini kan udah tahu ya kalau high risk high return, maka biasanya investor ini lebih memilih untuk berinvestasi di aset yang beresiko seperti saham karena mereka tahu aset-aset seperti saham ini memberikan keuntungan yang lebih besar daripada kita hanya berinvestasi di aset aman seperti contohnya deposito. Nah, lalu kalau kita lihat dalam grafik di gambar, itu ada yang namanya trade off line atau garis yang memisahkan antara investasi baik dan juga investasi buruk. Nah, ciri-cirinya kalau investasinya itu baik, maka dia akan berada di garis yang gini itu yang biru. Mereka akan ada di atas garis itu. Nah, sedangkan kalau investasinya buruk, biasanya mereka akan ada di bawah garis itu. Lalu kemudian juga ada yang namanya perilaku risk averse atau penghindar resiko. Nah, perilaku ini adalah sifat atau sikap yang dimiliki oleh seorang investor yang lebih eh, memilih pilihan yang pasti, eh, maksudnya gini, lebih memilih pilihan yang menghasilkan hasil yang pasti, meskipun hasilnya kecil, meskipun hasilnya kecil daripada eh, memilih pilihan yang berpotensi menghasilkan hasil yang lebih besar, tapi itu masih mengandung ketidakpastian gitu, masih mengandung resiko. Jadi biasanya perilaku risk averse ini buat orang-orang yang ya udahlah pasti-pasti aja gitu, menghindari resiko dan lebih untuk memilih kepastian kayak gitu. Bisa di next. Oke, selanjutnya adalah eh, stand-alone risk ini risiko yang akan dihadapi investor jika hanya memilih satu aset saja. Jadi sebenarnya gimana sih Kak implementasinya? Memilih satu aset aja tuh gimana maksudnya gitu kan ya. Jadi misalkan dari 100 juta uang yang kita miliki ini tadi, si Tuan Maman menginvestasikan seluruh uangnya ke dalam saham PT Adaro. Jadi PT Adaro ini adalah saham yang bergerak di bidang pertambangan batu bara gitu ya. Nah, karena PT Adaro ini adalah perusahaan tambang batu bara, maka PT Adaro ini sangat sensitif terhadap volatilitas, terhadap perubahan harga batu bara dunia. Maka ketika harga batu bara dunia anjlok, maka otomatis si perusahaan ini juga akan mengalami kerugian yang akan mengakibatkan turunnya saham PT Adaro. Jadi, menyebabkan kerugian yang besar atas investasi yang telah kita lakukan di awal sebesar 100 juta itu tadi. Lalu gimana caranya si untuk mengatasi resiko ini gitu ya? Jadi caranya bisa dengan solusi diversifikasi. Jadi solusi diversifikasi ini adalah kegiatan yang menyebar investasi ke berbagai aset, pasar, dan industri yang berbeda. Jadi alih-alih menaruhnya dalam satu aset saja, dengan tujuan untuk mengurangi stand-alone risk ini. Nah, diversifikasi ini juga memanfaatkan fakta bahwa tidak semua aset bergerak naik dan juga turun pada waktu yang sama dengan alasan yang sama. Jadi misalkan kalau tadi kan Tuan Maman gegabah ya dia menginvestasikan seluruh uangnya ke satu perusahaan aja, tetapi kita bisa menggunakan strategi atau solusi diversifikasi. Jadi misalnya dari uang 100 juta itu tadi, teman-teman sebar nih ke berbagai jenis perusahaan. Misalnya untuk 20 juta di perusahaan sektor perbankan, kemudian 20 juta lagi di sektor consumer goods, kemudian 20 jutanya lagi sektor telekomunikasi, dan sebagainya. Jadi ketika nanti ada misalnya perubahan suku bunga gitu, terus perusahaan yang berada di sektor perbankan ini mengalami penurunan atau anjlok gitulah ya untuk sahamnya. Maka yang akan mengalami kerugian ini hanya si 20 juta ini saja, bukan 100 juta bukan 100 juta yang uang yang kalian investasikan itu. Maka
kita bisa menyelamatkan nih si 20 juta lainnya yang sudah kita sebar itu tadi, seperti itu. Jadi ada baiknya ketika kita punya uang, maka kita harus berinvestasinya itu disebar-sebar aja. Jangan hanya bergantung ke satu perusahaan. Bisa di next? Nah, lalu apakah seluruh resiko yang ada di dunia saham ini bisa diatasi dengan cara diversifikasi? Maka jawabannya adalah enggak. Jadi enggak semua resiko bisa diatasi hanya dengan diversifikasi, karena ada juga resiko lain seperti yang kita sebut namanya resiko pasar atau systematic market risk. Jadi resiko ini adalah resiko yang disebabkan oleh faktor eksternal atau faktor makro berupa perubahan suku bunga, kemudian resesi ekonomi, inflasi yang tinggi, dan juga peristiwa politik. Nah, dari faktor-faktor ini kan nggak mungkin ya kita bisa kontrol semuanya. Kita apa ya? Ini tuh berada semua semua faktor-faktor ini tuh berada di luar kendali kita. Jadi tidak bisa hanya diselesaikan dengan diversifikasi saja. Boleh di next? Nah, kemudian adalah stand alone basis stock. Jadi ada empat, yaitu expected return, deviation standar, coefficient of variation, dan juga Sharpe ratio. Jadi ini adalah metode-metode yang bisa kita lakukan untuk mengestimasi di awal gitu ya, sebenarnya resiko dan juga return yang kita dapatkan ini berapa sih kira-kira. Jadi menghitungnya dengan keempat cara ini. Bisa di next? Oke, jadi di sini ada yang namanya Capital Asset Pricing Model atau yang bisa kita sebut CAPM, adalah alat yang digunakan oleh perusahaan untuk menentukan biaya modal mereka. Jadi mereka menentukan berapa return yang harus dihasilkan oleh investor agar uh, oh sorry gini, berapa return yang harus mereka hasilkan agar investor ini mau memberikan uang mereka. Jadi kan dari tadi dari awal kita udah ngomongin banyak panjang lebar dari segi investornya gitu kan ya. Jadi kalau si IPM ini dari segi si penyedia investasi tersebut. Karena si investor ini udah tahu high risk high return, makanya si penyedia investor ini harus apa ya, memaksimalkan return yang akan mereka bagikan kepada investor agar si investor ini mau untuk melirik perusahaan mereka seperti itu. Jadi rumus CIPM bisa teman-teman lihat seperti di layar. Itu ada RA atau required return, kemudian disimbolkan dengan RRF atau risk free rate, lalu ditambah dengan market risk premium atau RPM itu logo simbolnya RM dikurangi RRF, kemudian dikalikan dengan beta aset. Jadi untuk menghitung CAPM itu caranya seperti ini. Bisa di next? Oke, selanjutnya adalah expected portfolio return. Jadi untuk menghitung expected portfolio return, teman-teman bisa lihat seperti di layar ini untuk rumusnya. Nah, untuk pengertiannya sendiri, tingkat pengendalian portofolio yang diharapkan atau expected portfolio return adalah eh, rata-rata tertimbang dari pengembalian yang diharapkan dari setiap aset dalam portofolio. Nah, jadi contohnya, kita punya nih saham A sebesar 50% kepemilikan. Terus kita dengar-dengar kita dengar-dengar informasi investasi dari kanan kiri kita bahwa return yang dihasilkan dari saham PTA ini 10% loh gitu. Atau untuk saham PTB kita bisa dapat return 15% loh. Nah, jadi ketika kita menggabungkan 50% kepemilikan saham PTA, kemudian 50% saham kepemilikan PTB, maka expected return yang akan kita terima adalah 12,5%. Nominal itu didapat dari mana? Nominal itu, eh,
Ini Zoom-nya ada timernya ya guys. Kayak 10 menit lagi bakalan end. Astaga. Wah iya Kak bener. Jadi mungkin nanti kita ganti Zoom aja ya atau Jimit aja kali ya. Kita habisin Boleh dulu nggak ya apa-apa. soalnya guys. Jadi expected return itu didapatinnya dari 0,50 itu adalah hasil desimal dari 50%, kemudian kita kalikan dengan return yang kita dapatkan dari saham A itu kan 10%. Lalu ditambah dengan perhitungan dari saham B juga, yaitu 50%. Oke Kak Anin, 50% dikalikan dengan eh, 15% dari returnnya itu, maka akan ketemu 12,5%. Jadi harapan untung total dari portofolio eh, kepemilikan dua saham itu, saham A dan saham B, akan menghasilkan return sebesar 12,5%. Jadi perhitungan return portofolio itu selalu sederhana dan bersifat rata-rata. Seperti itu. Bisa di next. Oke, kemudian di sini ada risiko portofolio. Kita ada dua, yaitu yang pertama standar deviasi portofolio yang dilambangkan dengan kayak huruf U dan P gitu. Jadi umumnya lebih kecil daripada rata-rata tertimbang deviasi aset individual. Jadi contohnya, ketika kita punya dua jenis saham lagi nih, lalu diketahui resikonya. Sekarang yang diketahui resikonya. Resiko dari saham H itu sebesar 10%, sedangkan resiko dari saham B itu sebesar 20%. Lalu, seorang investor membeli dua jenis saham tersebut ke dalam satu portofolio. Maka, resiko total portofolio akan menjadi lebih kecil sebesar 15%, lebih kecil dari 15 besar, dari 15%. Misalnya hanya sebesar 12% aja. Jadi kan kalau ini kita rata-rata ya antara 10% dengan 20%, harusnya kalau secara logika kita dapat eh, resikonya itu sebesar 15%. Nah, tapi ketika kita membeli dua jenis saham dalam satu portofolio yang sama, otomatis resikonya ini akan lebih mengecil. Misalnya sebesar 12% itu tadi. Lalu kemudian ada koefisiensi korelasi yang dilambangkan dengan huruf kayak P itu biasanya digunakan untuk mengatur kecenderungan dua variabel untuk bergerak bersama. Jadi kalau hasilnya itu positif, positif satu, itu disebut positif sempurna, artinya diversifikasi ini malah gagal karena kedua saham tersebut bergerak searah persis. Sedangkan kalau T-nya itu menghasilkan nilai negatif satu, itu artinya bergerak negatif sempurna. Yaitu diversifikasinya ini sempurna, kedua aset ini bergerak berlawanan jenis. Lalu ketika hasilnya kurang kurang dari minus satu dan lebih dari satu, dari positif satu, maka artinya diversifikasi itu efektif. Jadi semakin rendah koefisiensi korelasinya, maka semakin besar juga nih tingkat pemanfaatan pengurangan resikonya. Bisa di next. Nah, oke. Jadi ini ada beberapa resiko dari rangkuman beberapa resiko dari yang sudah aku jelaskan di awal tadi, yaitu ada resiko yang dapat diversifikasi, yaitu bagian dari resiko dampak yang terkait dengan peristiwa acak. Lalu hal ini dapat dihilangkan dengan cara diversifikasi yang baik. Resiko ini juga dikenal sebagai resiko spesifik perusahaan atau resiko yang tidak sistematis. Kemudian ada resiko pasar atau market systematic risk yang disebabkan oleh faktor-faktor yang hampir mempengaruhi faktor-faktor yang mempengaruhi hampir seluruh perusahaan dan tidak dapat dihilangkan hanya melalui diversifikasi. Kemudian ada juga portofolio pasar. Jadi portofolio pasar itu sebenarnya pengertiannya portofolio yang terdiri dari eh, apa ya, semua jenis saham gitu. Jadi kayak yang aku dicontohkan di awal tadi itu kan saham ada beberapa industri. Jadi portofolio pasar ini terdiri dari semua jenis saham seperti itu. Bisa di next?
Oke, kayaknya ini materi terakhir deh. Jadi nanti waktu kita pindah ke Jimit, kita langsung ini aja ya teman-teman untuk kegiatan kuis lewat quizisnya itu. Tadi aku udah mention belum di awal kalau bakalan ada kuis. Belum, Kak. Oke, jadi kuisnya simpel aja. Jadi dari penjelasan yang udah aku jelasin tadi, nanti sebenarnya awalnya aku maunya satu orang dengan poin tertinggi itu bakal dapat reward dari aku gitu. Cuma karena ini ada dua orang, jadi ya udahlah ya dua-duanya aja. Cuma nanti mungkin beda besaran besaran angkanya aja gitu ya. Jadi untuk materi yang terakhir ini, ya Allah semoga nutut adalah garis pasar sekuritas atau security market line. Jadi SML ini adalah garis yang menunjukkan tingkat return yang adil, yaitu tingkat pengembalian yang disyaratkan untuk setiap asetnya. Jadi bergantung pada resiko pasar sistematis atau kita seringnya sebutnya itu beta ya. Jadi ciri-cirinya, kalau aset ada di atas garis, itu bisa dikatakan sebagai undervalue atau murah. Jika suatu saham menawarkan return, jadi returnnya ini lebih tinggi daripada yang diisyaratkan dalam garis SNL, maka saham itu terhitung saham yang murah atau undervalue, yang mengindikasikan bahwa investasi ini adalah investasi yang bagus. Sedangkan kalau untuk aset di bawah garis atau overvalue, biasanya kita sebutnya saham yang mahal gitu. Jika saham ini menawarkan return yang lebih rendah daripada yang disyaratkan di garis SML-nya ini, maka saham tersebut bisa dikatakan undervalue yang mengartikan bahwa resiko yang ada itu nggak sebanding nih dengan return yang akan kita dapatkan seperti itu. Jadi kalau undervalue atau yang murah, maka sahamnya itu bagus. Sedangkan kalau yang mahal atau overvalue, kayaknya nggak usah deh, mending nggak usah soalnya resikonya ini sebanding gitu dengan return yang akan kita dapatkan. Jadi bisa di next. Oke, kita udah ada di akhir materi. Jadi terima kasih sudah menyimak.